Baik, pembahasan TO2 UMM selanjutnya untuk mata pelajaran fisika kita masuk ke nomor 48. Sebuah pipa mendatar berdiameter 4 cm dialiri air berkecepatan 10 meter per sekon. Agar air memancar keluar dengan kecepatan 40 meter per sekon, maka diameter ujung pipa tersebut adalah berapa sentimeter? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, ada pipa mendatar. Nah, yang pertama itu diameternya adalah 4 cm. Oke, saya gambarkan. Ini diameter pipa yang pertama ya. Agak besaran saja biar lebih terlihat begitu. Nah, ini diameternya. Saya tulis dengan D1 ya. Jadi nilai D1-nya adalah 4 cm. Nah, kemudian pada diameter yang besar ini itu dialiri air ya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, ini nilainya saya tulis V1 gitu ya. Jadi V1-nya nilainya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, kemudian agar air itu memancar keluar dengan kecepatan 40 meter per sekon, lebih besar ya kecepatannya, maka diameternya berapa? Nah, karena kecepatan airnya itu lebih besar daripada pipa yang berdiameter 4 cm, maka tentunya diameternya itu mengecil ya. Nah, hal ini bisa kita lihat atau praktekkan biasanya kalau kita menyiram bunga. Nah, kalau kita menyiram bunga supaya air yang keluar itu pancarannya jauh atau kecepatannya tinggi, biasanya kan kita pencet ujung pipanya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau ujung pipanya itu mengecil diameternya, maka kecepatan airnya makin tinggi. Sehingga di sini ya, karena kecepatan keluarnya 40 lebih besar dari kecepatan yang mengalir pada diameter 4 cm, maka sudah pasti diameternya itu berkurang ya. Oke, ini saya tulis dengan D2. Nah, itu yang akan kita cari. Kemudian kecepatan air yang keluar, ini saya tulis dengan V2 di sini ya. Nah, nilai V2-nya di situ dikatakan 40 meter per sekon. Nah, untuk mencari D2-nya, kita masuk ke pembahasan. Nah, materi yang terkait dengan hal ini tentunya adalah materi tentang fluida. Nah, konsep yang kita gunakan yaitu kontinuitas ya. Kontinuitas. Maksudnya apa kontinuitas ini? Nah, kontinuitas pada fluida itu menunjukkan bahwa debit yang mengalir pada pipa yang besar dan pada yang pipa yang kecil itu selalu sama. Sehingga bisa saya tuliskan debit 1 sama dengan debit 2. Nah, debit itu kalau kita uraikan lagi persamaannya menjadi kecepatan atau V1 kali luas penampangnya. Jadi V1A1 sama dengan V2A2. Oke. Kemudian luas penampangnya kalau kita uraikan lagi menjadi, karena yang diketahui diameter ya, maka 1/4 pi D1 kuadrat ini sama dengan V2 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, 1/4 pi-nya bisa saya coret ini kayak gini ya. Kemudian V1-nya bisa kita masukkan ini 10. Nah, diameter 1 kan 4 cm. Meskipun satuannya cm nggak ada masalah. Nanti karena D2 yang kita cari juga satuannya cm. 4 dikuadratkan berarti 16. V2-nya adalah 40. Yang kita cari D2 atau diameter pipa yang kecil ya. Oke, ini nolnya saya coret. Ini saya coret. Berarti hasilnya nanti 4. Jadi D2 kuadrat itu 4. Sehingga diameter pipa yang kecil itu hasilnya adalah 2 cm.